wabarakatuh. Saya Nafla Fada dari Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan membahas mengenai pelecehan seksual secara verbal atau catcalling yang dewasa ini sering terjadi di sekitar kita. Di mana pelecehan seksual secara verbal ini juga melanggar hak asasi manusia. Pembahasan presentasi kali ini juga berpatokan pada tema FMHI 2020 yaitu Quo Vadis Penegakan HAM dalam Penghapusan Kejahatan Seksual di Indonesia, serta dengan subtema Problematika Kejahatan Seksual di Indonesia. Bicara mengenai kejahatan seksual dan pelecehan seksual, banyak yang masih menganggap bahwa kejahatan seksual hanya berfokus pada tindakan pemerkosaan semata. Padahal, terdapat hal kecil yang juga merupakan sebuah kejahatan seksual, yaitu pelecehan seksual secara verbal atau yang biasa dikenal dengan catcalling. Pelecehan seksual secara verbal merupakan perbuatan seperti melontarkan perkataan yang mengandung unsur porno atau seksual, juga berperilaku genit atau centil kepada orang lain, termasuk dengan siulan, main mata, ataupun ucapan bernuansa seksual lainnya. Hal-hal seperti ini seringkali tidak kita sadari bahwa pernah dialami hampir seluruh perempuan di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Komisioner Komnas Perempuan, bahwa terjadinya pelecehan seksual didasari oleh perempuan yang dianggap sebagai objek seksual dengan menganggap setiap inci perempuan mengundang terjadinya kejahatan seksual atau pelecehan seksual. Berdasarkan survei pada tahun 2016 oleh Lentera Sintas Indonesia yang bekerjasama dengan media survei Change.org dan juga media perempuan terhadap 25.000 lebih responden, terdapat 58% atau sekitar 14.000 perempuan telah pernah mengalami kejahatan seksual berupa pelecehan seksual secara verbal atau catcalling. Salah satu contoh pelecehan seksual secara verbal terjadi pada 2019 yang dialami oleh Putri Indonesia Lingkungan 2017 yang juga merupakan Miss International 2017 Kevin Liliana. Pada saat itu, Kevin Liliana mengalami pelecehan seksual secara verbal di sekitar apartemennya. Di mana pada saat ia telah berdiri di pinggir jalan, terdapat sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang melakukan kejahatan seksual kepadanya berupa mengarahkan tindakan seperti ingin mencium ke arahnya. Kevin juga sempat berteriak kepada orang tersebut dengan mengatakan tidak sopan, tetapi orang tersebut hanya pergi dan peristiwa ini selesai begitu saja. Tetapi Kevin sendiri mengalami keterkejutan dan syok atas peristiwa yang telah terjadi kepadanya. Selain kasus Kevin Liliana ini, pasti banyak lagi kasus mengenai pelecehan seksual secara verbal di sekitar kita. Selanjutnya, jika meninjau pelecehan seksual secara verbal ini di dalam hak asasi manusia, dapat diketahui bahwa pelecehan seksual secara verbal atau catcalling ini juga merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, terutama dengan merendahkan martabat seorang perempuan dan mengambil haknya untuk merasa aman dan damai. Berikut beberapa bukti bahwa pelecehan seksual secara verbal atau catcalling juga melanggar hak asasi manusia. Yang pertama, dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah, bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama martabatnya. Sedangkan pelecehan seksual secara verbal ini telah merendahkan martabat seorang perempuan. Yang kedua, berdasarkan Konferensi Hak Asasi Manusia di Wina tahun 1993 yang menyepakati bahwa pelecehan seksual adalah tindak kekerasan terhadap perempuan yang menghambat kemajuan serta menghalanginya menikmati hak asasi dan kebebasan, yang juga menghambat tercapainya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, di mana tindak kekerasan seksual juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya yang ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa terdapat hak-hak perempuan yang dilindungi, yang antara lain hak untuk merasa aman, hak untuk merasa damai, merasa bahagia, dan juga hak-hak yang melindungi diskriminasi, kesetaraan gender, dan lainnya. Dari hak-hak ini, jika terjadinya pelecehan seksual, dapat dilihat bahwa pelecehan seksual melanggar hak-hak asasi manusia. Karena bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berskala berat, serta belum adanya pasal khusus yang mengatur mengenai pelecehan seksual secara verbal, menjadi alasan bahwa banyaknya korban pelecehan seksual belum bisa mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya. Untuk itu, supaya dapat mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, kita sebagai seorang perempuan dan seorang yang berpendidikan dapat menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan beberapa peraturan berikut untuk menjerat para pelaku kejahatan seksual atau pelecehan seksual secara verbal. Yang pertama, menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 281
KUHP mengenai pelanggaran kesusilaan, di mana barang siapa yang sengaja dan terbuka di muka umum melanggar kesusilaan orang lain maka dapat dikenai pidana penjara dan juga denda. Selanjutnya pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mengenai penghinaan di muka umum secara lisan ataupun tulisan yang mengganggu seseorang dapat juga dipidana penjara dan juga pidana denda. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita juga bisa menggunakan Undang-Undang Pornografi untuk menjerat para pelaku pelecehan seksual secara verbal ini, yaitu menggunakan pasal 8 Jungto pasal 34 serta pasal 9 Jungto pasal 35 Undang-Undang Pornografi, yaitu siapa yang dengan sengaja dan dengan kesadaran dirinya menjadikan orang lain sebagai objek pornografi dapat dikenai pidana penjara 10 tahun dan di pasal 35 12 tahun serta pidana denda dari mulai 5 miliar dan seterusnya. Selain itu juga kita bisa menggunakan Undang-Undang ITE untuk menjerat para pelaku pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan di media sosial, yaitu dalam pasal 27 Jungto pasal 45 Undang-Undang ITE, di mana seseorang yang mendistribusikan ke media sosial berupa sesuatu yang mengandung pornografi atau seksual juga mengandung penghinaan dapat dipidana penjara dan juga pidana denda. Untuk itu, setiap korban pelecehan seksual secara verbal ini harusnya tidak bungkam ataupun dibungkam atas peristiwa yang telah dialaminya, walaupun banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum kita membuka suara soal peristiwa pelecehan seksual yang kita alami. Karena kita sama-sama tahu pandangan masyarakat terhadap perempuan yang telah mengalami pelecehan seksual secara verbal sangatlah buruk dan tidak pernah ada habisnya. Oleh karena setiap orang telah dijamin haknya di depan hukum, maka seharusnya setiap orang yang mengalami pelecehan seksual secara verbal harus berani untuk melaporkan demi mendapatkan keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum yang seharusnya. Inilah problematika kejahatan seksual di Indonesia serta urgensi-urgensi mengenai cara penyelesaian penghapusan kejahatan seksual di Indonesia yang tidak pernah ada kepastiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.